William Barclay berkata, manusia tidak sama dalam talenta, tapi manusia bisa sama dalam usahanya. Maksudnya apa? Dalam hal pelayanan misalnya, tidak semua orang bisa seperti Billy Graham yang berkhotbah kepada ribuan orang, massa manusia yang begitu banyak. Tidak semua orang bisa seperti pendeta Stephen Tong yang berkhotbah ribuan kali untuk orang-orang di seluruh dunia. Tidak semua orang bisa seperti John Wesley. Tidak semua orang bisa seperti John Calvin. Tidak semua orang bisa seperti Dwight L. Moody dan pengkhotbah-pengkhotbah besar di dalam zaman-zaman lampau. Tapi biarpun kita tidak bisa sama dengan mereka dalam pelayanan mereka, dalam hasil yang mereka capai, tapi kita bisa sama di dalam usaha dan kerajinan kita. John Wesley berkhotbah, berkampanye penginjilan dari lapangan yang satu ke lapangan yang lain. Beritakan Injil kepada banyak orang dengan gigih, dengan semangat, dengan rajin, dengan setia. Tapi saudara mungkin hanya melayani hal yang kecil, mungkin hanya melayani di paduan suara. Tapi apakah saudara semangat, gigih, setia seperti Wesley? Pendeta Stephen Tong semangat, gigih, rajin, beritakan Injil ke seluruh dunia. Saudara tidak sama seperti dia. Saudara hanya melayani di sekolah minggu. Tapi apakah saudara bisa setia, gigih, semangat, rajin seperti dia? Bisa. Kita tidak sama dalam talenta, tapi kita bisa sama dalam kegigihan, dalam kerajinan, dalam usaha kita. Dan Tuhan tidak melihat hasilnya. Tuhan melihat kerajinan dan kesetiaan kita. Maka nanti sekalipun hasil berbeda, tapi pujian dari Tuhan itu tetap sama dengan kita. Tuhan menghargai kegigihan dan kesetiaan kita. Di Matius pasal 25, ada orang yang diberikan 5 talenta. Ada orang yang diberikan hanya 2 talenta. Tapi dua-duanya sama di dalam usaha. Dua-duanya gigih, dua-duanya rajin membungakan talenta itu. Maka yang 5 talenta itu bisa membuat karena gigih. Dia mendapatkan keuntungan 100%. Makanya menjadi 10 talenta. Yang 2 juga gigih. Dan dia juga dapat 100%. 4. Yang 1 dapat 10. Yang 1 dapat 4. Beda hasilnya. Tapi semangatnya sama, usahanya sama, kegigihannya sama, setianya sama, rajinnya sama. Itulah sebabnya pujian dari Tuhan pun tetap sama bagi mereka. Sekarang saudara lihat tabel ini. Ini adalah perumpamaan tentang talenta, di mana hamba yang pertama diberi modal 5 talenta. Hamba yang kedua 2 talenta. Dan hamba pertama terima 5 talenta, mengembangkan talentanya sehingga menjadi 10 talenta. Sedangkan hamba yang kedua mengembangkan talentanya menjadi 4 talenta. Dan hasilnya kan beda. 1 10, hamba pertama dapat 10, hamba kedua dapat 4. Beda hasil. Tapi rupanya usahanya sama, semangatnya sama, setianya sama, rajinnya sama. Maka sekarang kita melihat pujian yang Tuhan berikan kepada mereka. Lihat pujian yang pertama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Baik sekali perbuatanmu itu. Sama kan? Yang di atas dan di bawah. Hamba pertama yang dapat 10. Baik sekali perbuatanmu. Hamba kedua yang dapat 4 juga sama. Baik sekali perbuatanmu. Terus. Hai hambaku yang baik dan setia. Di bawah juga sama. Hai hambaku yang baik dan setia.
Sama pujiannya. Hasilnya, hasil akhir beda. 1:10, 1:4. Tapi pujiannya sama. Terus. Engkau telah setia di dalam perkara kecil. Sama juga dengan di bawah. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Next. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sama juga atas bawah. Terakhir. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama juga pujian. Saudara lihat, pujiannya sama. Biarpun hasilnya beda. Kenapa? Karena semangatnya sama. Usahanya sama. Maksimalnya sama. Giginya sama. Rajinnya sama. Maka tidak peduli hasil beda. Tuhan menilai prosesnya dan bukan hasilnya. Tuhan menilai rajinnya dan bukan hasil. Saudara mungkin tidak memenangkan begitu banyak orang. Seperti penginjil-penginjil besar dalam sejarah. Yang membawa ribuan orang datang kepada Tuhan. Tapi saudara bisa mendata sekolah minggu dengan lebih baik. Remaja pemuda dengan baik. Kaum bapak, kaum ibu dengan baik. Paduan suara dengan baik. Musik dengan baik. Ibadah, liturgi dengan baik. Kalau saudara setia dalam semua itu. Tuhan memuji saudara. Sama seperti dia memuji pengkhotbah, penginjil besar dalam sejarah. Yang telah membawa ribuan orang datang kepada Tuhan. Maka perhatikan. Kesetiaan dan kerajinanlah yang Tuhan perhatikan. Bukan hasil. Saudara. Satu hari seorang pendeta tertidur. Dan dia bermimpi. Dia bermimpi ada satu pintu yang besar sekali. Tinggi, besar, tebal. Lalu Tuhan perintahkan, hei hambaku, silakan geser pintu itu. Lalu dia lihat pintu ini begitu tebal, tinggi, besar. Mana mungkin dia bisa geser. Tapi Tuhan bilang, geserlah. Maka hari pertama, dia pergi, dorong pintu itu. Tidak bergerak sama sekali. Hari kedua, Tuhan datang lagi. Hambaku, dorong lagi. Lalu dia pergi lagi, dorong sekuat-kuatnya, tidak bergerak. Hari ketiga, Tuhan bilang, hambaku, dorong lagi. Dia sudah rasa kecewa dan sudah rasa mustahil, tapi karena Tuhan bilang dorong, dia pergi lagi, dorong lagi. Dan lagi-lagi tidak bergerak. Hari keempat, Tuhan bilang, dorong lagi. Dia bilang, Tuhan, sudah 3 hari dorong tidak bergerak. Pasti hari ini juga tidak bergerak. Tuhan bilang, dorong lagi. Maka dia pergi, dorong lagi. Kerahkan seluruh kekuatan dan tidak bergerak juga. Besoknya Tuhan datang lagi. Hambaku, dorong lagi. Orang ini sudah kecewa dan nyaris putus asa. Tapi karena Tuhan suruh dorong, dia pergi lagi. Dan mengerahkan seluruh kemampuan terakhirnya untuk mendorong. Dan tidak bergerak juga. Dan setelah itu, Tuhan datang dan berkata kepada dia, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Lalu dia bilang, Tuhan, baik bagaimana Tuhan? Dari hari pertama sampai hari terakhir, saya dorong, bergerak 1 inci pun tidak. Bagaimana Tuhan bisa bilang baik? Saya tidak bisa menggerakkan pintu itu sama sekali. Lalu Tuhan bilang, yang nyuruh kamu gerakan pintu itu siapa? Loh, bukankah Tuhan suruh saya dorong? Saya cuma suruh kamu dorong. Tidak suruh kamu menggerakkan itu pintu itu. Maksud Tuhan apa? Maksud saya adalah sekalipun pintu itu tidak bergeser sedikit pun. Dalam keadaan seperti itu, aku mau melihat kesetiaanmu.
Apakah engkau tetap setia mendorong karena aku memerintahkannya? Hasilnya nol, tidak bergeser 1 inci pun. Tapi dia tetap dipuji oleh Tuhan karena dia tetap setia dan rajin di dalam mendorong. Hasil bukan masalah, yang penting proses, yang penting kesetiaan, kerajinan, ketekunan. Tuhan tidak suka orang malas, tapi Tuhan tahu menghargai orang-orang yang setia dan rajin bekerja, rajin melayani. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita yang pemalas-pemalas berhentilah bertobat. Bertobatlah. Tuhan mau saudara menjadi orang rajin. Yang pemalas bertobatlah dan jadilah rajin. Bekerjalah dalam pekerjaan hari-hari. Di mana saja Tuhan tempatkan kamu, rajinlah. Dan kalau Tuhan berikan kamu kepercayaan pelayanan, rajinlah dan setialah. Karena Tuhan senang orang-orang rajin dan setia. Setialah terus sampai satu hari nanti kamu mendengar kata-katanya. Baiklah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.